Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa hari ini banyak sekali orang me-WA ke saya. Banyak keluhan-keluhan, terutama masalah utang piutang yang udah jatuh tempo, yang udah dimaki-maki debt collector, yang udah sedih nggak bisa pulang karena ditungguin di rumahnya. Sebenarnya kita kan udah tahu yang namanya pinjaman-pinjaman seperti itu riba. Kita minjem 1 juta, dapatnya kurang dari 1 juta, bayarnya lebih dari 1 juta. Akhirnya ya biasanya begini, orang kepepet, kesusahan. Makanya dari awal kan kita kudu mengerti yang namanya riba, biar gimana pun apa itu riba, itu Allah menghancurkan riba, memusnahkan riba, dan menyuburkan sedekah. Lama kelamaan kita tahu bahwa sedekah itu menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang bersedekah, malaikat mendoakan supaya Allah membanyakkan rezekinya, memberikan keselamatan pada dia. Orang yang makan riba itu dikutuk dan enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya. Bukan kata saya, tapi pengalaman yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan orang-orang bercerita pada saya tentang hancur usaha gara-gara riba. Nah ini ketika coba bayangin, orang gaji kerja 400.000 seminggu, pinjamannya udah puluhan juta. Dari pinjaman anu, masya Allah, itu bayar bagaimana, bunganya aja udah nggak ketutup. Akhirnya dari gali lubang tutup lubang, pinjam satu, pinjam uang bayar hutang, gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Itu dari yang dia mula-mula dia bilang dia ya nemenin kawan lah, pinjam sebentar lah, akhirnya keenakan nggak kebayar. Udah kayak begini mau bagaimana, penghasilan 400.000, bayar bunganya aja udah lebih daripada itu, jauh lebih daripada itu. Anak nggak bisa jajan, mau makan susah, itu gara-gara riba. Aduh kayak gini mau bagaimana, mau kerja keterampilan. Pada umumnya orang kan bekerja nggak di daerah kita, di kita ini jarang satu dua yang punya keterampilan. Ada orang yang jadi dokter, ada orang yang jadi guru, ada orang yang jadi ya profesional lah. Itu jumlahnya cuma nggak terlalu banyak. Lebih banyak lagi yang nggak punya keterampilan, yang jadi ART, yang kerja di pabrik, itu kan pendapatannya nggak terlalu banyak. Nah sedangkan yang harus dikeluar untuk nutup ribanya aja udah berapa, belum untuk dia makan sehari-hari. Ini harus dipikirin juga, jangan gampang-gampang banget karena berkahnya nggak ada. Kalau udah kayak gini mau ngapain kita? Kita mau minta tolong sama siapa kalau udah kayak gini? Minta tolong manusia gak bakalan. Sekali aja kita catatan kita jelek sama lembaga keuangan, besok nangis pun gak bakal dikasih sama dia, bukan urusan dia, pokoknya gak boleh, gak dikasih. Lagi pula emangnya kalau dikasih kagak ada bunganya, semakin dalam kita terjerat di lubang apa namanya, di lubang landak itu, di lubang riba itu, terus makin susah kita. Maka dari itu mau minta bantuan siapa kalau udah kayak gini? Udah kayak begini, saya dulu pernah juga itu dimaki-maki orang. Ya bukan orang lain, masih saudara saya sendiri. Padahal mah bukan urusan masalah duit. Cuma bukan urusan masalah duit, cuma masalahnya masalah belajar aja, masalah pelajaran aja. Kalau udah kayak gini mau minta tolong sama siapa? Dan juga kalimat itu pernah diucapkan oleh orang yang bukan orang lain, masih saudara sama saya. Tapi alhamdulillah nggak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Alhamdulillah malam itu urusan selesai. Ya kalau udah kayak gini habis maghrib itu saya ingat banget itu. Kalau udah kayak gini apa yang mau lagi mau dibanggain? Dulu pekerjaan saya maju, tapi karena saya menganggap riba dan saya nggak mau lagi berurusan dengan itu, keluar saya dari situ. Itu bukan langsung besok dapatnya, dapat usaha lagi dari nol. Alhamdulillah karena itikadnya yang yakin dengan pertolongan Allah. Nah kita bisa yakin dengan pertolongan Allah. Salahnya begini, kita kebanyakan kan maunya begitu kita tobat udah nggak mau lagi, kita mau langsung dapat pertolongan. Ya susah kalau kayak gitu. Saya memulai dari nol lagi. Walaupun juga waktu itu tidak berdampak apa-apa buat saya. Cuma saya pikir ini kayaknya nggak bener nih, nggak sesuai nih. Lama-lama bisa membahayakan saya di masa depan. Membahayakan apa? Membahayakan dari segi keberkahan. Ya kalau baru diomelin orang, berapa sih orang ngomelin, biarin aja. Nauzubillah, kita minta perlindungan dari Allah dari semua itu. Orang yang baca sholawat, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya.
Lalu malam itu juga selesai karena keyakinan itikad yang sungguh-sungguh dengan pertolongan Allah. Nah sekarang kita udah kayak begini nih, gaji cuma sedikit, gak cukup bayar bunga. Jangankan untuk bayar pokoknya bunganya nggak sanggup, bayarnya lagi. Mau apalagi mau makan, duit habis buat ke situ semua. Udah kayak gini mau minta pertolongan siapa? Mau minta pertolongan sama siapa? Nggak ada jalan lain ketika semua jalan ketutup. Hanya jalan memohon kepada Allah. Bukan berarti kita duduk aja berzikir. Bukan seperti itu. Kerjaan tetap kita kerjain. Nomor satu, kerjaan kita. Nomor dua, jauhi riba. Riba itu pinjaman itu gak usah lagi lah pikir. Kita pinjam dulu nanti pinjam dari sini. Itu gak usah lagi. Itu makin terjebak makin dalam tuh. Makin dalam itu kesusahannya. Nah yang ketiga, tetap kita mendekatkan diri kepada Allah. Sholat terutama nih kan dulu orang sholat pada bolong-bolong susah banget apalagi sholat subuh itu kalau sholat isya boleh lah ntar lagi. Nah, sholat isya waktunya panjang, tapi kalau sholat yang lain maghrib apalagi subuh waktunya pendek-pendek banget. Semuanya kalau bisa tepat waktu sholatnya tepat waktu. Kalau di sini ada juga orang masih ngaji habis maghrib ngaji udah deket isya ditunda lagi dulu nanti sampai agak ke depan lagi sedikit karena waktu isya panjang. Kalau sholat lain, sholat maghrib, sholat subuh, zuhur dan asar itu kalau bisa semuanya tepat waktu lah, begitu aja kita sholat. Itu jangan baru sebentar aja saya kok udah sholat, udah tobat, udah ini kok pertolongan Allah belum datang. Nggak seperti itu. Itu ujian kita memang banyak, ujian kita memang berat. Dulu kita waktu makan riba enak-enak aja kan. Malahan orang kalau yang punya nih, berasa punya nih, gampang banget nyela orang, gampang banget menghina orang. Itu yang kita nggak tahu, banyak hati luka gara-gara mulut kita. Makanya doa kita agak susah terijabah ya kayak begitu. Makanya kita begini ya, saya selalu bertindak sederhana, berpikir sederhana, kumpul dengan orang-orang sederhana. Kenapa coba? Karena pengen ngerasain bagaimana jadi mereka. Bagaimana hidup bersama mereka. Kalau kita mau enak aja, mau wah aja, ya terserah, itu mah bukan urusan gua, urusan lu dibilangnya kan. Nanti kita nggak ngerasain bagaimana sulitnya hidup orang. Begitu kena sama kita, ya udah. Begitu atasannya bosnya masih berkuasa, luar biasa itu. Begitu bosnya jatuh, dia ikut mati. Dia ikut kesusahan. Karena apa? Ya karena yang dipegang bukannya Allah. Nah, supaya kita nih hanya memohon kepada Allah, bersabar dalam memohon pertolongan Allah. Ya sabar sampai kapan bang? Emangnya kita waktu berbuat dosa bilang kapan gue mau berhenti? Ada kayak gitu. Harus dipikir itu juga. Biasanya manusia begitu sih, pengennya cepat-cepat aja. Padahal dia waktu berbuat dosa, waktu mencela orang, waktu makan riba, nggak pernah berpikir kayak gitu. Kita koreksi dulu. Nggak mungkin bersabar-sabar aja. Kalau nggak mau sabar mau bagaimana? Mau ngapain? Mau ngerampok bang? Itu perbuatan bodoh yang ujung-ujungnya walaupun kita dari kejahatan bisa, berkahnya kagak ada. Berkahnya yang kagak ada. Itu kesalahan luar biasa yang seperti itu. Yang kita mampu hanya bersabar, memohon pertolongan Allah, banyak bersolawat. Mau minta pertolongan sama siapa lagi sekarang? Jangankan orang lain, saudara aja udah nggak mau deket. Saudara kita main tempat saudara nih, tutup pintunya. Apa? Yang deket-deket tuh dia mentar minjem duit, bilangnya kan. Padahal nggak seperti itu. Waktu saya sendiri ngerasain tuh dibilang sama orang, bukan orang lain yang ngomong. Ntar kalau dia datang minjem duit jangan kasih, dia bilangnya. Coba bayangin, padahal saya datang ke rumah saudara itu mau ngasih bantuan. Saya datang dengan bawa barang banyak, mau ngasih bantuan. Saudara-saudara siapa yang masih pada kesusahan dulu ketika saya kesusahan, begitulah saya ngerasain susahnya. Saya datang ke situ bawa bantuan. Bilang, kemarin si Anu bilang kalau dia datang nanti dia bakalan pinjam duit. Tapi karena berhubung saudara ini gak peduli itu, ya terima. Saya dengan senang hati saya bilang, bang saya kemari mau tengok-tengok apa ceritanya warung ini, apa kisahnya begini. Karena saya udah, alhamdulillah udah ada rezeki. Sampai bila apa yang bisa saya bantu, ini saya bantu. Kenapa lo begitu ya? Saya ngerasain betapa susahnya hidup saya dulu. Tidak ada pertolongan selain kita minta kepada Allah yang kagak beresiko. Cuma kita kudu sabar. Bagaimana kita dulu berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukum kita. Lihat Nabi Adam, ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam istilahnya ngeluku sawah, ngeluku tanah, dijadiin sawah. Lalu kerbaunya itu, sapinya itu nggak mau jalan, salah satunya dipukul lah sama Nabi Adam supaya jalan. Apa kata sapi? Kenapa engkau mukul aku? Zaman dulu kan masih bisa ngomong hewan-hewan.
Itu menurut buku Israiliyat, tapi yang namanya hikmah kita ambil. Ya karena engkau melanggar aturan yang aku buat. Apa kata sapi? Apa kata kerbau? Enak juga ya, jadi engkau melanggar aturan Allah, sementara Allah tidak memukulmu. Nah, gitulah kira-kira Nabi Adam diejek-ejek sama sama binatang, semua makhluk sedunia. Itu juga begitu. Allah tidak pernah mengajab kita langsung. Diberikan kita waktu lama untuk bertobat. Kalau udah kayak gini, mau minta pertolongan siapa? Semua pintu tertutup. Semua pintu nggak ada lagi. Cuma pintu Allah. Biasakan berselawat pada Rasulullah. Di sela-sela salawat, mohonkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan selawatkan amalan yang tidak ditolak. Mudah-mudahan doa kita juga nempel di situ, ngikutin. Mudah-mudahan seperti itu. Doa-doa yang tidak dibacakan sholawat, doa itu akan berputar-putar antara langit dan bumi. Maka dari itu kita bacakan doa-doa kita sholawat. Biasakan membaca sholawat setiap hari. Jangan bilang kapan, bagaimana caranya. Nggak usah dibilang kayak gitu. Allah maha berkuasa. Kerjakan usaha kita, yang dagang-dagang, yang ngantor-ngantor, yang petani-petani, yang di rumah sakit, di rumah sakit. Kerjakan seperti biasa. Dan doanya, kan ada kemarin tuh orang berkisah, alhamdulillah dengan berkah membaca salawat setiap hari, Allah gampangkan urusan saya sehingga bisa menjadi diangkat menjadi PPPK. Alhamdulillah. Perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kan ada. Nah, itulah makanya pekerjaan kita kerjakan terus. Yang penting usahanya dulu. Jangan nunggu hasilnya gimana. Usahain dulu, doa dulu, banyak salawat dulu. Insya Allah jalin silaturahim dengan sama siapapun. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah mudahkan urusannya. Kita nggak tahu loh, kita pikir dari mana ya. Kan kata kita, kadang-kadang usaha kita begitu, datangnya rezeki dari tempat lain. Contohnya ada seorang yang kesusahan banget waktu itu. Dia berusaha, tapi di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang dia udah tentuin, dia duduk di masjid, dia membaca sholawat. Lalu ketika datang orang ke situ untuk sholat, namanya orang habis sholat, salaman, ngomong-ngomong sebentar, bapak dari mana? Dibilang dari daerah tertentu, dari daerah anu, nggak usah saya sebut daerahnya. Oh pak, saya dari daerah situ juga mau jual tanah di daerah situ. Nanti kalau ada koneksi yang mau beli, tolong kasih tahu ya. Ya insya Allah, dibilang. Tinggalin nomor HP. Gak lama kemudian Allah datangkan lagi, beberapa hari kemudian, minggu kemudian, selama dia membaca sholawat itu, datang orang lain lagi. Peristiwanya kayak gitu juga, bersalaman, ngobrol-ngobrol, tanyain, bapak dari daerah mana? Saya dari daerah itu. Oh saya pengen beli tanah di daerah situ. Klop, dapat komisi. Gampang aja cara Allah mendatangkan rezeki. Mudah aja cara Allah mendatangkan rezeki. Yang penting usahanya kita kerjakan. Walaupun nanti rezeki datang bukan dari daerah situ, bukan dari hasil itu. Ketika saya dulu kesusahan, betul. Saya udah menolak, udah nggak mau lagi kerja di bagian itu. Di masa depan saya akan susah. Kata saya ketika saya kesusahan saat itu, terus saya membaca salawat. Ada aja yang ngajakin. Bikin ini, bikin itu, buat ini, buat itu. Alhamdulillah rezeki terus ada. Dan tetap saya terima, saya kerjakan. Saya, istri saya, semua ikut bekerja, semua ikut bergerak. Salawat terus kita baca. Alhamdulillah rezeki datang dari segala arah. Yang penting kita berdoa kepada Allah, usaha kita kerjain. Jangan kita diem aja, karena Rasulullah tidak mencontohkan kayak gitu. Banyak sekali kisah-kisah yang saya sampaikan ketika Rasulullah bekerja menimba air, ketika Ali berusaha datang ke pasar untuk mendapatkan usaha, untuk mendapatkan rezeki. Emang siapa yang meragukan ibadahnya Ali? Tapi beliau tetap berusaha. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tetap minta pertolongan Allah. Kita lanjutkan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.